Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan yang diampu oleh dosen pembina Bapak Abdul Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas 3 poin terkait apa yang menjadi rencana pembangunan pada Kabupaten Parepare. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dan yang ketiga adalah rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Parepare adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pindrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidendreng Rapang, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Baru. Meskipun terletak di tepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dengan luas sekitar 99,33 km persegi, Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, di mana saya sendiri Alfem Meladi dengan NIM 90301220008 sebagai pemateri pertama. Rekan saya Muhammad Alvin Syam Saputra sebagai pemateri kedua, Nurul Humaira sebagai pemateri ketiga, Andi Nur Fatranisa sebagai pemateri keempat, dan Aswiya sebagai pemateri kelima. Nah, di sini kami mengambil Kabupaten Parepare. Ya. Adapun untuk penjelasannya, yang pertama untuk RPJP itu akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pengertian dari RPJP itu sendiri. Nah, RPJP merupakan dokumen yang berisi rencana pembangunan jangka panjang yang bersifat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, di dokumen ini itu disusun untuk mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. RPJPD merupakan landasan operasional perencanaan pembangunan daerah dalam suatu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini itu berisi tentang pemerintah daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu berisi tentang keuangan negara. Nah, adapun isi dalam RPJPD ini itu memuat beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, analisis kondisi umum daerah, kedua, visi dan misi, tiga, maksud dan tujuan, keempat, analisis dan isu-isu strategis, yang kelima, sasaran pokok pembangunan, dan yang keenam adalah kaidah dan pelaksanaan pembangunan. Nah, yang pertama adalah analisis kondisi umum daerah di Kabupaten Parepare. Yaitu pertama,
kondisi geografis dan demografisnya. Nah, Parepare adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan dan memiliki topografi yang bervariasi, termasuk dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan dan memiliki topografi yang bervariasi, termasuk dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Luas wilayahnya sekitar 99.033 km persegi. Nah, populasi Parepare terdiri dari berbagai etnis, termasuk suku Bugis, suku Makassar, dan Toraja, dengan mayoritas penduduknya adalah suku Bugis. Nah, kota ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dengan perkiraan jumlah penduduk itu sekitar 150.000 hingga 160.000 jiwa. Nah, bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kondisi ekonominya, ekonomi Parepare itu didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan perikanan. Parepare memiliki pelabuhan yang berfungsi sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi barang di Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah kondisi sosialnya. Nah, kegiatan budaya lokal seperti adat Bugis masih terjaga dengan baik dan sering dirayakan dalam berbagai acara dan festival. Yang keempat adalah kondisi infrastrukturnya. Ya, Parepare memiliki infrastruktur transportasi yang cukup baik, termasuk jalan raya, pelabuhan laut, dan terminal bus. Pelabuhan Nusantara Parepare adalah salah satu pelabuhan utama yang menghubungkan Sulawesi dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua itu visi dan misi RPJP Kabupaten Parepare. Yang pertama, visinya, terwujudnya Kabupaten Parepare sebagai kota jasa yang modern, sejahtera, dan berkeadilan. Adapun misinya, yang pertama, mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, serta bertumpu pada ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, menciptakan kehidupan masyarakat yang taat beragama, saling menghargai, dan demokratis. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan RPJP Kabupaten Parepare. Pertama, maksudnya, RPJP Kabupaten Parepare tahun 2005 sampai 2025 itu dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen pembangunan di daerah ini agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Adapun tujuannya di sini, yang pertama adalah masyarakat maju adalah masyarakat yang cerdas, modern, dan sejahtera dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan unggul dalam pelayanan jasa. Yang kedua, religius adalah masyarakat yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan berdasarkan keyakinan masing-masing dan menghormati perbedaan antara sesama umat beragama. Yang ketiga, berdaya tahan lingkungan, yaitu masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya itu senantiasa memelihara kelestarian lingkungan alam, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Ya, itu saja untuk pembahasan saya tadi. Yang selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Emal Nisham Saputra dengan NIM 903001222097 akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Dan yang akan saya bahas yang pertama itu mengenai analisis dan isu-isu strategis RPJP Kabupaten Parepare. Analisis isu-isu strategis dalam RPJP melibatkan identifikasi masalah utama yang dihadapi Kabupaten Parepare.
termasuk di dalamnya yaitu isu ekonomi yang mencakup keterbatasan sumber daya, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, isu sosial, pendidikan dan kesehatan yang belum merata, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Terus yang ketiga, ada mengenai isu lingkungan yang dimana mencakup pengelolaan sumber daya alam, pencemaran dan perubahan iklim. Dan yang keempat, isu pemerintahan, tata kelola pemerintahan, korupsi dan pelayanan publik yang belum optimal. Selanjutnya, sasaran pokok pembangunan RPJP Kabupaten Parepare. Yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi lokal, yang dimana meningkatkan produktivitas sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata, serta mendukung UMKM. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Dan selanjutnya itu ada pengelolaan lingkungan yang membahas mengenai cara mengelola dan melestarikan sumber daya alam serta mengurangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan. Selanjutnya ada penguatan nilai-nilai religius, yang dimana memperkuat kehidupan religius dan budaya dalam masyarakat untuk menciptakan harmoni sosial. Adapun pokok pembahasan selanjutnya yaitu kaidah dan pelaksanaan pembangunan RPJP Kabupaten Parepare. Yang pertama, kaidah kepatuhan hukum. Seluruh kegiatan pembangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya, keberlanjutan, mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan selanjutnya itu ada transparansi dan akuntabilitas, menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pembangunan. Adapun pelaksanaan, dalam pelaksanaan terdapat pertama perencanaan, yaitu menyusun rencana-rencana operasional tahunan dan 5 tahunan yang terintegrasi dan konsisten dengan RPJPD. Selanjutnya ada koordinasi, meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada pengawasan, yaitu menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai rencana. Yang terakhir, evaluasi, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Saya Nurul Humaira dengan NIM 90301-22002. RPJM Kota Parepare merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare terpilih, yaitu Dr. Haji Muhammad Taufan KW, SHMH sebagai Wali Kota Parepare, serta Haji Pangerang Rahim sebagai Wakil Wali Kota Parepare yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Oktober 2018, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta perangkat daerah dan lintas daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun serta disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Parepare tahun 2005 sampai tahun 2025. Rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Parepare tahun 2011 sampai tahun 2031, hasil evaluasi RPJMD Kota Parepare tahun 2013 sampai tahun 2018, RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019, serta masukan dari para pemangku kepentingan SKPD, akademisi, dan masyarakat. RPJMD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare tahun 2018 sampai tahun 2023. Analisis dan isu strategis. Isu strategis internasional atau global yaitu COVID-19, pencapaian Sustainable Development Goals, perubahan iklim, dan transformasi digital. Isu strategi nasional yaitu bonus demografis dan standar pelayanan minimal atau SPM. Isu strategi daerah yaitu pendekatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian, pemerataan bagi warga Sulawesi Selatan, keberadaan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, revitalisasi paradigma pengelolaan komoditi atau petik olah jual Sulawesi Selatan sebagai poros maritim. Isu strategis Parepare yaitu COVID-19, pengembangan wilayah dan infrastruktur wilayah, kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Andi Nurfatra Anissa. Saya Andi Nurfatra Anissa dengan NIM 9030122-037. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Visi dan misi Kota Parepare. Visi, terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri, dan berkarakter. Visi Kota Parepare mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan, mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan, meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju kota cerdas atau smart city guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, mengembangkan iklim keumatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya. Selanjutnya, arah pembangunan. Pertama, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas untuk pelayanan dasar dan rujukan. Upaya mempercepat fasilitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Dan pengembangan potensi dan kualitas destinasi wisata, menyiapkan sarana, prasarana serta sistem pengelolaan informasi dan layanan publik yang handal dan profesional, serta penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan peningkatan layanan sesuai SPM dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan non-formal. Peningkatan akses dan kualitas jaringan infrastruktur kota dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan penguatan kebijakan penyiapan lapangan kerja dan iklim bagi usaha UMKM. Peningkatan akses dan sarana pendidikan berbasis iptek dan peningkatan akses dan layanan pendidikan luar sekolah serta keterampilan masyarakat, penyiapan smart city dalam pelaksanaan pemerintahan dan layanan publik, dan peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tertib regulasi, penguatan pengawasan internal berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan penyiapan sistem perencanaan dan pengadilan yang lebih terpadu, responsif, dan lebih partisipasif melalui pengembangan dan peningkatan peran swasta dalam pembangunan. Pedoman transisi. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Parepare tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Parepare tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Pertama, perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan harus dijadikan rujukan dalam penyusunan perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Kedua, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 sebaik-baiknya. Ketiga, seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kota Parepare berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam perubahan RPJMD Kota Parepare sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya.
Dan yang keempat itu untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perubahan RPJMD Kota Parepare, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berkewajiban untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Perubahan Kota Parepare tahun 2018 sampai 2023 ke dalam Renstra, SKPD, Renja SKPD, dan RKPD. Kelima, seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan kota Parepare berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis atau Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Perubahan Renstra perangkat daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah. Setiap perangkat daerah harus memastikan konsistensi antara perubahan RPJMD dengan perubahan Renstra dan Renja perangkat daerah. Yang keenam, pemerintah Kota Parepare menyusun rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dalam perubahan RPJMD ini sebagai dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan. Dokumen RKPD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam KUA atau PPAS dan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kota Parepare hingga APBD ditetapkan menjadi Perda. Baik, saya Aswia dengan NIM 9030112 sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang RKPD Kota Parepare tahun 2022. Jadi, RKPD Kota Parepare tahun 2022 pada dasarnya adalah merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018 sampai 2023. Sehingga demikian, RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mengoperasionalkan tujuan dan sasaran strategi yang ada dalam RPJMD tersebut, sehingga visi dan misi pemerintah daerah dapat diwujudkan secara bertahap. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan yang ada di tingkat perangkat daerah, yaitu Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. Adapun maksud dan tujuan RKPD Kota Parepare yaitu yang pertama maksud dari penyusunan dokumen RKPD adalah untuk menjabarkan visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan sasaran strategi daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD secara detail dalam bentuk dokumen rencana tahunan, sehingga lebih mudah dalam mengimplementasikannya melalui program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja perangkat daerah. Tujuan yang kedua yaitu menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Tujuan yang ketiga mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya pembangunan daerah. Yang keempat, menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan. Tujuan yang kelima itu menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan yang keenam yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan yang ketujuh itu sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedelapan,
mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun sistematika penulisan dalam RKPD adalah bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD. Bab 2 yaitu gambaran umum kondisi daerah, berisi kondisi umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah, permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kemudian bab 3 yaitu kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, berisi arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah. Kemudian bab keempat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan. Bab 5 rencana kerja dan pendanaan daerah, berisi kerangka pendanaan program pembangunan daerah. Kemudian bab 6 kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berisi indikator makro pembangunan, indikator kinerja utama atau IKU, indikator kinerja kunci atau IKK, indikator standar pelayanan minimal, dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Yang terakhir itu bab 7 berupa penuntut. Adapun program prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Parepare yaitu program kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah telah disesuaikan dengan program kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018 sampai 2023 dan perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018 sampai 2023. Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan menetapkan berbagai program prioritas yang tersebar di seluruh daerah. Program prioritas Kabupaten Parepare yaitu yang pertama pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua itu pengembangan infrastruktur daerah untuk penguatan pemulihan ekonomi daerah. Kemudian prioritas yang ketiga itu peningkatan pelayanan dan akses pendidikan serta kesehatan yang berkualitas dan inklusif. Keempat itu pengembangan kepariwisataan. Yang kelima perluasan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Yang keenam pengembangan ketahanan pangan serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. Prioritas yang ketujuh yaitu peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Yang terakhir itu peningkatan kapasitas SDM aparatur sipil negara menuju reformasi birokrasi yang melayani. Jadi sekian itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang RPJP, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Kota Parepare. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.